Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahilladzi nasta'inu billahi wa natawakkalu 'alallahi wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Barakallahu jami'an. Kita akan mentadabburi tafsir Quran sesuai dengan apa yang sudah kita ringankan insyaallah di surat An-Nur ayat 43, surat An-Naml ayat 88 dan surah An-Nahl ayat 14. Silakan kalian ambil Al-Qur'annya, kita akan tadabbur bersama-sama. Mohon nanti perhatikan baik-baik nak. Tujuannya adalah kalian memahami kandungan tafsir dan ayat-ayat tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua, menyadari tanda-tanda kebesaran Allah di dalam alam semesta. Dan ketiga, menumbuhkan keimanan melalui tadabbur ayat-ayat kauniyah dari Allah Subhanahu wa taala. Di surah An-Nur ayat 43, perhatikan baik-baik. Alam taru anna Allah yuzji sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukaman fataral wadqa yakhruju min خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. Tapi secara penggalan ayatnya ditekankan adalah alam taro annallaha yuzji sahaban thumma yu'allifu bainahu ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله. Baik, ini salah satu, saya sambil melihat kitabnya tafsir An-Nahl. Dia di ayat 43, tidakkah engkau melihat bahwa Allah mengarak awan kemudian mengumpulkan antara bagian-bagiannya lalu menjadikannya bertindih-tindih lalu engkau melihat hujan keluar dari celah-celahnya. Masya Allah, Allah Maha Besar. Di tafsir ini kalian akan ditekankan tentang bagaimana Allah menunjukkan kekuasaannya melalui proses terbentuknya hujan. Awan digerakkan menjadi awan tebal. Dari awan itu turun hujan sebagai rahmat bagi makhluk. Ayat ini mengajak manusia merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di dalam alam. Ya, taib itu di di surat An-Nur ayat 43. Lalu kita akan berikutnya di surah An-Naml. Surat An-Naml, saya lihat tafsirnya dulu. An-Naml ayat 88. Mana ya 88? Oke, taib. Ini pengeluaran ayatnya ya. Silakan bacakan seluruh ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab sun'allahil ladzi athqala kulla syai'
innahu khabirun bima taf'alun. Taib. Penggalan ayatnya, dan engkau melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap di tempatnya, padahal ia berjalan seperti jalannya awan. Allahi karim, Masya Allah. Taib. Satu tafsir yang perlu kita tekankan adalah gunung yang terlihat diam sebenarnya bergerak. Sebagian ulama mengaitkannya dengan pergerakan bumi. Ayat ini menunjukkan kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan manusia diajak menyadari bahwa alam tunduk pada hukum Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Yang berikutnya di surat An-Nahl di ayat 14. Baik. 14 An-Nahl. Bismillah. Wa huwal ladzi sakhkhara al-bahra lita'kulu minhu lahman tariyan wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha wa taral fulka mawakhira fihi walitabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Itu penggalan artinya, dialah yang menundukkan laut untukmu agar kamu dapat memakan darinya daging yang segar, dan kamu mengeluarkan dari laut itu perhiasan yang kamu pakai. Masya Allah. Tiap tadabbur atau tafsir mukhtasarnya, laut merupakan nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Manusia memperoleh makanan seperti ikan dan hasil laut. Laut juga menjadi jalur transportasi dan perdagangan. Semua ini menunjukkan rahmat Allah kepada manusia. Masya Allah. Taib, hikmah di setiap tadabbur ayat yang kita bahas adalah, pertama, alam semesta adalah tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua sebagai hamba-Nya. Manusia harus selalu bersyukur atas nikmat alam yang sudah Allah berikan buat kita semua. Menguatkan, yang ketiga, menguatkan keimanan melalui tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan keempat, menjaga alam sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penutupnya. Barakallahu fikum. Semoga Allah berkah buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.